biji kakao yang kering itu biasanya kita jual ke tengkulak ataupun juga ke beberapa perusahaan pengolah coklat. Namun sebelumnya kita grading dulu, kita pisahkan antara yang kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Nah saat ini harga yang tertinggi dari yang grade A ataupun grade AA itu bisa mencapai 200 ribuan per kilo biji kakao kering. Jadi produk kami sampai saat ini sudah beberapa produk yang kita jual ke pasar. Di antaranya yang pertama adalah produk biji kakao kering yang SNI atau Standar Nasional Indonesia. Itu adalah produk kakao fermentasi atau fermented bean, dan itu sudah banyak kita pasarkan sampai ke luar negeri seperti ke beberapa negara di Eropa, kemudian di Timur Tengah, lalu di Asia juga. Itu kita sudah beberapa kali mengirim produk kami yang berupa biji kakao kering ke negara-negara tersebut. Dalam proses pengolahan atau budidaya tanaman kakao secara organik itu tentu banyak kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang non-organik. Yang organik itu biasanya pertumbuhannya agak lamban, kemudian penyerapan nutrisinya juga lebih lama, tetapi hasilnya akan lebih bagus karena baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Jadi kalau dibandingkan antara organik dan non-organik tentu lebih bagus yang organik dengan hasil yang lebih lamban tetapi lebih banyak karena umur pohon menjadi lebih lama lagi. Perkenalkan, nama saya Johan Salpiantoro. Saya adalah pemilik dari Taman Kakao Coklat, sebuah wisata edukasi tentang budidaya tanaman kakao dan pengolahan coklat. Saya juga sebagai pengurus dari kelompok Tani Wit Rezeki, sebuah kelompok tani kakao yang beralamat di Dusun Selanden, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada awalnya saya mendirikan tempat wisata edukasi ini didukung oleh kelompok tani, karena pada saat itu kelompok tani hanya mengolah dan juga memproduksi biji kakao kering, tidak ada pengolahan biji kakao menjadi coklat. Lalu kita berusaha untuk memasukkan pendapatan para petani dengan cara mengolah biji kakao menjadi coklat secara tradisional, karena saat itu kita belum mempunyai peralatan maupun kemampuan yang memadai di bidang pengolahan. Nah, tetapi kita mempunyai modal yang kuat, yaitu para kelompok tani yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam berbudidaya tanaman kakao, sehingga kami mempunyai bahan baku yang mencukupi karena kita waktu itu bahan bakunya melimpah dan juga harganya waktu itu masih murah. Nah, karena kondisi seperti ini, maka saya kemudian mempunyai ide atau gagasan untuk mengolah menjadi coklat dan mencari dukungan dari pihak pemerintah untuk membantu kita bagaimana cara agar kita bisa mengolah kakao menjadi coklat. Dan akhirnya sampai saat ini kita sudah didukung oleh pemerintah untuk pengolahan coklatnya. Kita sudah diberi pelatihan-pelatihan, diberi bantuan-bantuan peralatan, sehingga sampai saat ini kita sudah bisa mengolah biji kakao menjadi coklat yang siap konsumsi dan sudah kita pasarkan sampai ke luar negeri. Saya mulai menanam kakao sejak tahun 1990, sekitar 40 tahun yang lalu, dan itu dulu waktu saya menanam itu saya masih kecil, hanya ikut membantu orang tua saja. Jadi orang tua saya yang menanam kakao, punya kebun kakao, kemudian saya ikut membantu sehingga saya secara sedikit demi sedikit mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan dasar tentang cara budidaya tanaman kakao secara konvensional. Nah, lama-kelamaan karena kakao semakin banyak, produksi semakin melimpah, dan orang tua juga sudah semakin lanjut usia, semakin sepuh, tidak punya kekuatan lagi untuk merawat kebun, saya tergerak untuk meneruskan usaha kakao dari orang tua saya. Kemudian pada tahun 2013 kita permajakan pohon kakao yang sudah ada di kebun yang sudah lama itu. Kemudian saya ganti dengan yang baru, lalu saya tata ulang sehingga kebun saya menjadi menarik dan bisa dipakai untuk kunjungan wisata. Nah, tahun 2015 kita meminta Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk meresmikan tempat ini sebagai sebuah wisata edukasi tentang budidaya tanaman kakao dan pengolahan coklat. Selama perjalanan ini tentu banyak kendala dan banyak jatuh bangunnya, tetapi lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya waktu itu. Jadi kita semakin berpengalaman bagaimana cara mengatasi permasalahan, di mana kita banyak mengalami kendala dan juga permasalahan penolakan dari beberapa kalangan juga, karena waktu itu kita masih sangat kurang dalam pengetahuan, hanya seorang petani tapi berusaha untuk membuat sebuah produk dan banyak ditertawakan oleh para tetangga ataupun juga kelompok tani sebelah, karena
Bagaimana mungkin kita hanya seorang petani kok bisa mau mengolah kakao menjadi coklat dengan peralatan yang mahal dan juga yang begitu banyak peralatannya, begitu rumit cara pengolahannya dan sebagainya. Tapi saya tetap optimis bagaimana cara agar para petani itu bisa membuktikan kemampuan diri bahwa kita itu meskipun sebagai petani, kalau berusaha pasti bisa untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam budidaya tanaman kakao itu ada beberapa tahapan ataupun proses-proses yang harus dilakukan supaya tanaman kakaonya bisa berkembang dengan baik dan produksinya maksimal. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Lahan harus dipersiapkan dengan baik, dibuat lubang sebelum ditanam, lalu diberi pupuk organik. Kemudian kita menanam pohon kakao itu dengan jarak yang ideal, ya sekitar minimal 3 meter, tapi idealnya sekitar 4-5 meter jarak antar pohonnya. Lalu dalam perawatan juga harus rutin. Di antaranya adalah pemangkasan yang sering kita lakukan. Biasanya tiap hari kita melakukan pemangkasan. Lalu ada juga pemupukan yang dilakukan 2 kali dalam setahun dengan pupuk organik. Lalu ada juga pengendalian hama dan penyakit. Lalu sanitasi kebun dan juga pembersihan kebun, gulma dan sebagainya harus kita bersihkan supaya nutrisi yang ada di tanah itu tidak diserap oleh pohon lain. Nah, dalam perawatan itu kita harus rutin karena pohon kakao itu mempunyai sifat atau pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam sehari-harinya di kebun saya itu kita selalu mengadakan pemangkasan. Jadi dalam pemangkasan itu kita harus rutin karena banyak cabang-cabang air atau cabang yang tidak berguna tetapi sangat subur dan akan menghabiskan nutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan atau pembungaan dan pembuahan dalam satu pohon kakao. Nah, setelah pemangkasan kemudian ada juga pengendalian hama dan penyakit tadi menggunakan bahan-bahan organik juga. Kita membuat pestisida organik dari daun-daun yang ada di sekitar kita tumbuk, kita peras, lalu airnya kita semprotkan ke daun dan juga ke buah-buah kakao yang terserang hama dan penyakit. Dan itu terbukti bisa efektif mencegah beberapa hama dan penyakit, tetapi tidak efisien karena pembuatannya yang ribet dan juga tidak bisa disimpan lama karena mudah tawar karena bahan-bahan organik tadi. Dalam proses pengolahan atau budidaya tanaman kakao secara organik itu tentu banyak kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang non-organik. Yang organik itu biasanya pertumbuhannya agak lamban, kemudian penyerapan nutrisinya juga lebih lama, tetapi hasilnya akan lebih bagus karena baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Juga umur pohon sendiri juga akan lebih panjang karena penyerapan nutrisi secara alami. Sedangkan dengan bahan kimia itu biasanya serba instan, langsung efektif. Pupuknya juga kalau yang kimia itu langsung efektif, langsung kelihatan buahnya akan banyak sekali. Tetapi umur pohon biasanya menjadi pendek karena ya tidak ada keseimbangan nutrisi dalam yang diserap oleh pohon kakao. Jadi kalau dibandingkan antara organik dan non-organik tentu lebih bagus yang organik dengan hasil yang lebih lamban tetapi lebih banyak karena umur pohon menjadi lebih lama lagi. Ya, kita sudah melakukan beberapa uji coba dalam budidaya organik itu umurnya bisa sampai 30-40 tahun produktifnya. Sedangkan yang menggunakan anorganik itu sekitar 10-15 tahun pohonnya sudah mulai rusak. Ya, dalam proses pengolahan biji kakao kering, kita ada proses fermentasi, kemudian kita keringkan biji kakao menggunakan sinar matahari secara langsung, dan biji kakao yang kering itu biasanya kita jual ke tengkulak ataupun juga ke beberapa perusahaan pengolah coklat. Namun sebelumnya kita grading dulu, kita pisahkan antara yang kelas 1, kelas 2 dan sebagainya, dipisahkan antara kotoran, antara yang biji yang bagus, kemudian ada biji yang gepeng, biji yang berpenyakit, biji yang berkecambah, lalu ada yang berjamur juga. Nah, itu dalam grading itu atau kelas-kelasnya itu mempunyai harga sendiri-sendiri dan juga pasarnya sendiri-sendiri. Jadi yang kelas A atau kelas B itu biasa kita jual ke perusahaan pengolah coklat. Lalu yang kelas C dan S yang kelas rendah itu kita jual ke pasar lokal atau ke tengkulak-tengkulak yang tidak mensyaratkan kualitas. Nah, saat ini harga yang tertinggi dari yang grade A ataupun grade AA itu bisa mencapai 200 ribuan per kilo biji kakao kering. Nah, kalau yang grade bawahnya ada C, B, C dan seterusnya itu berkisar antara 50 sampai 100 ribu per kilo biji kakao kering. Jadi produk kami sampai saat ini sudah beberapa produk yang kita jual ke pasar. Di antaranya yang pertama adalah produk biji kakao kering yang SNI atau Standar Nasional Indonesia. Itu adalah produk kakao fermentasi atau fermented bean yang kelas A
ataupun kelas AA, itu adalah produk kami yang kita unggulkan dan itu sudah banyak kita pasarkan sampai ke luar negeri seperti ke beberapa negara di Eropa, kemudian di Timur Tengah, lalu di Asia juga. Itu kita sudah beberapa kali mengirim produk kami yang berupa biji kakao kering ke negara-negara tersebut. Kemudian produk turunan atau olahannya adalah kita sudah mengolah biji kakao tadi menjadi coklat yang siap konsumsi. Di antaranya ada coklat drop, coklat batangan, lalu ada coklat bubuk, ada kakao butter juga. Lalu produk lainnya adalah produk-produk turunan lagi menjadi seperti permen coklat, lalu kue-kue yang disalut coklat dan sebagainya. Itu adalah produk kami yang kita olah sendiri secara tradisional oleh para anggota kelompok tani dan kelompok wanita tani. Dalam proses pembuatan coklat itu prosesnya panjang dan memakan waktu yang lama. Jadi kalau kita hitung mulai dari petik buah matang sampai menjadi produk coklat yang siap jual atau siap konsumsi itu kira-kira waktunya 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu prosesnya adalah saat kita petik, kemudian buah kakao yang matang tadi kita peram dulu. Kita peram dengan maksud supaya untuk menyamakan tingkat kematangan buah. Setelah kita peram lalu kita pecah, lalu kita fermentasi selama kira-kira 5 hari dalam kotak fermentasi. Kemudian setelah 5 hari baru kita bongkar, lalu kita keringkan di sinar matahari selama kurang lebih 5-10 hari tergantung cuaca, karena kita hanya mengandalkan cuaca matahari, panas matahari dalam pengeringan. Setelah biji kakao menjadi kering, lalu kita pisahkan antara kotoran sama yang kakao yang bagus. Baru yang bagus kita olah kembali menjadi coklat dengan proses mulai dari sangrai, kemudian setelah sangrai kemudian kita pecahkan kulitnya, lalu kita pisahkan kulitnya, kulit biji kakao yang sudah disangrai tadi. Nah, daging bijinya itu kemudian kita grinding, kita giling dalam mesin pengolah biji kakao dengan giling menjadi pasta kasar, namanya pemasta kasar. Nah, setelah dari proses gilingan pemasta kasar tadi, kemudian kita masukkan ke mesin pemasta halus atau mesin ball mill, kira-kira antara 20-30 jam dalam mesin ball mill. Kemudian setelah menjadi pasta yang halus, baru kita tambahkan bahan-bahan sesuai selera, lalu kita cetak ataupun kita press untuk dipisahkan lemak sama bubuknya, baru kemudian kita kemas dan kita pasarkan. Ya, jadi keunggulan produk kami adalah coklat kami ada coklat premium yang baik untuk kesehatan, di antaranya adalah untuk kesehatan jantung, lalu untuk vitamin otak, lalu mengurangi tekanan darah, bisa sebagai antioksidan, lalu bisa menambah mood dan bisa menimbulkan rasa bahagia. Bagi teman-teman yang ingin belajar bersama tentang budidaya tanaman kakao dan juga pengolahan coklat, silahkan datang ke tempat kami di Taman Kakao Coklat. Bisa diakses di web www.tamankakaocoklat.com ataupun juga di sosial media kami, Instagram Taman Kakao Coklat, Facebook Taman Kakao Coklat, dan juga melalui Google Map Taman Kakao Coklat. Di sini kita bisa belajar bersama tentang budidaya tanaman kakao, lalu ada perawatan kebun kakao, ada pengendalian hama dan penyakit, ada sanitasi kebun, ada pembuatan pengolahan pupuk organik cair dan padat, sampai ke pengolahan biji kakao kering menjadi coklat yang siap konsumsi secara tradisional. Kita juga menjual produk-produk kami di tempat ini. Kita juga melayani secara online, bisa pesan melalui WhatsApp, kemudian bisa kita kirim ke alamat tujuan. Nomor WhatsApp kami di 081 328 771 024. Bagi Anda-Anda, anak-anak muda yang masih energik dan juga masih semangat, mari kita membudidayakan tanaman kakao, karena kakao itu merupakan salah satu komoditas yang sangat dicari di dunia dan harganya selalu naik. Tidak usah malu dan tidak usah ragu-ragu, karena menjadi petani kakao itu keren. Kita akan dikenal oleh banyak kalangan, bahkan bisa sampai ke luar negeri karena kita membudidayakan tanaman kakao dan bisa mengolah menjadi coklat yang digemari oleh banyak kalangan di seluruh dunia. you.